Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama, kami kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang kebijakan fiskal kepada dosen pengampu mata kuliah keuangan negara, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Kami anggota kelompok 10, yang pertama Erik Busmin, Yolanda Elizabeth Sinaga, dan yang terakhir Mahram Rida Asiduki. Pertama akan dibacakan oleh Erik Busmin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Asal mula dan dari kebijakan fiskal. Kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka timbullah gagasan dengan sengaja untuk mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Sebelum tahun 1920-an, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan nilai atas dasar asas-asas manfaat langsung yang dapat ditimbulkannya tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Sebaliknya, pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara dan belum diketahui pengaruhnya terhadap pendapatan nasional. Dalam pikiran, dalam kebijakan fiskal, ialah bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai umumnya. Para individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimaan yang menurun, sedangkan pemerintah tidak harus berbuat demikian karena justru akan lebih menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian karena menurunnya pengeluaran pemerintah sebagai objek pajak dan selanjutnya justru memperkecil penerimaan pemerintah lagi. Di samping itu juga disadari bahwa dalam masa depresi banyak dana masyarakat swasta yang menganggur sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga. Lalu yang selanjutnya macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Tokoh kebijakan fiskal jenis ini adalah A. T. Lerner. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Di lini pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga pada saat ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Lalu yang kedua, pengelolaan anggaran. Tokoh kebijakan ini adalah Alvin Hansen. Tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Lalu yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis. Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program, dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah dan perpajakan tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan menurun, terutama dari pajak pengeluaran. Lalu yang terakhir, anggaran belanja seimbang. Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan, managed budget, adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang. Tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara. Terima kasih.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan umum kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih merata. Artinya tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran. Yang berarti di suatu pihak atau adanya ketidakstabilan harga umum di lain pihak. Yang pertama, tujuan kebijakan fiskal mencegah pengangguran. Pencegahan timbulnya pengangguran kan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berarti tercapainya tingkat pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimum, tetapi juga berakibat kurang menyenangkan bagi perorangan yang menderita atau yang mengalami pengangguran. Yang kedua, stabilitas harga. Kebijakan fiskal mempertahankan kestabilan harga umum pada tingkat yang layak. Penurunan yang tajam dalam harga umum akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapatkan keuntungan bahwa keuntungan mereka justru semakin kecil. Selanjutnya, investasi swasta dapat tidak lagi lebih bila mereka mengharapkan harga akan terus turun. Yang ketiga, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat yang bisa tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Yang terakhir, memperbaiki perekonomian dengan mengangkat pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan yang diterima, sehingga hal itu bisa mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Instrumen kebijakan itu yang pertama pajak. Sektor ini dalam kebijakan fiskal adalah pajak dari sektor domestik maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui pajak. Yang kedua, pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja negara hal ini seperti konsep dasar dari apapun yang terjadi, bahkan dalam hidup kita sendiri. Misal pendapatan keluarga menurun, tentunya kita akan berusaha untuk menghemat dan menekan pengeluaran agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks negara, nilai belanja negara dapat dibutuhkan apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran dan belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Surat surat utang ini terkenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut serta bunga pinjaman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mahram. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, konflik antara stabilitas dan kecepatan kerja. Usaha untuk mengoptimalkan tujuan stabilitas harga akan mempunyai akibat sampingan yang bersifat mengurangi kesempatan kerja atau bahkan menciptakan pengangguran. Sebaliknya, usaha mengurangi pengangguran sering dibarengi dengan adanya laju inflasi yang semakin meningkat. Selanjutnya, kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mula-mula, kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi adalah dengan kebijakan moneter, yaitu pengketatan jumlah kredit atau dengan memperlonggar pengkreditan yang diberikan oleh Bank Umum. Dalam masa depresi Bank Sentral, menambah jumlah uang beredar dengan politik pasar terbuka, yaitu dengan membeli obligasi negara. Yang selanjutnya dapat menekan tingkat bunga dan memperbesar backing Bank Umum, sehingga Bank Umum dapat memperluas pemberian kreditnya lagi. Sebaliknya, bila perekonomian mengalami inflasi, pengeluaran investasi dan konsumsi akan dikekang dengan politik pasar terbuka lewat penjualan obligasi negara, sehingga ini menyerap uang beredar dan akan mengurangi backing Bank Umum yang selanjutnya akan mengurangi penciptaan kredit oleh bank itu dan jumlah uang beredar akan turun. Sekian, terima kasih.
Baik, baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf.